Malam, ketemu lagi di IG Live. Hari ini tanggal 22 Februari 2026. Wah, tanggalnya tanggal cantik ya, 2226. Oke, di malam hari ini saya akan ada giveaway untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa. Satu buku cara asik belajar Fibonacci. Ya, tadi sedianya live-nya mau dimulai jam 8, cuman saya ada acara mendadak jadi harus dimajukan ya. Oke, yuk kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat IHSG-nya. Ya, IHSG per minggu kemarin dia tuh masih bergantung di sini ya. IHSG tuh masih nyangkut di area Fibo 8265 nih di sini. Udah semingguan ya, jadi sideways di rentang itu. Kalau kita lihat berarti ke depannya IHSG pergerakannya bergerak di rentang 8401-8265. Kalau misalnya ditutup di bawah 8169 berpotensi bergeraknya di rentang ini. Jadi kayaknya rentang pergerakannya seperti itu untuk si IHSG ya. Terus kita lihat saham-sahamnya. Ini ada yang request Astra, ASII. Kita lihat ASII ya. ASII ASI. Oke. Nah, ini candle weekly ya, teman-teman. Ini weekly sama, dia nyangkut juga sama kayak IHSG-nya, nyangkut di Fibo 67 dan kelihatannya dia ini kan tadinya ini kan channel naiknya ya, teman-teman. Ini channel naik, ini adalah gambar uptrend channel ya, Fibo channel line. Nah, nanti yang dapat buku ini bisa praktek bagaimana caranya bikin Fibo channel nih. Ya. Fibo channel. Nah, tadinya kan dia intact ya, masih di dalam jalur dari Jun 2025. Waktu kemarin yang MSCI melorot nih sampai ke bawah, jadi dia lagi turun di bawah channel. Dia itu belum bisa on track lagi ke atas selama dia belum bisa masuk ke atas ini. Nah, kayaknya dia ini akan ada potensi bergerak di rentang ini 6764 nih di sini. Jadi rentang pergerakannya di Fibo yang ini gitu ya. Ini untuk Astra, ini lebih jelasnya. Oke, terus kita lihat bentar ya, saya scroll dulu. Tadi Astra udah, Real MDKA, Doit, Medco, Tins, Raja, Excel. Oke. Kita lihat realnya ya. Kita lihat real IDX. Oke. Nah, Reels kan tadi dia tuh sideways ya. Reelsnya itu sideways di sini. Di rentang 58 sampai 117. Nah, dia itu sudah breakdown 69 si realnya. Berarti kalau ada penguatan 69 ini akan menjadi resisten dia. Sementara ini pergerakannya dia akan menguji area support 50 ya, 50 sampai 69 ini yang akan jadi rentang pergerakannya real. Terus MDKA. Nah, tadi siang saya tuh ada kelas RTA ya. Nah, kita ngebahas MDKA nih. Nah, ada nggak nih teman-teman yang tadi siang ya? MDKA itu menarik. Di time frame weekly dia ada pola, teman-teman ya. Ada polanya itu inverted head and shoulder ya. Nah, jadi sekarang polanya itu sudah terkonfirm akan OTW ke target. Targetnya itu sekitar 39. Saat ini dia ada di 3590. Ini ya, ini untuk MDKA. Oke, jadi perlu dipahami teman-teman, walaupun ada target, tetap pergerakan harga itu step by step ya.
Ini ada inverted head and shoulder ya, inverted HNS, dan sudah terkonfirmasi targetnya itu ada di sekitaran 39, saat ini 3590. Nah, kalau kita lihat si MDKA ini ada area resisten terdekatnya itu di kisaran ini ya 39 itu ya. Sekarang ini ditutup 3590. Nih, tinggal deket lagi di sini ya. Itu adalah chart weekly. Jadi kalau misalnya MDKA ini kan udah semingguan menguat terus ya. Kalau misalnya belum punya barang gitu, mau kemana, mungkin bisa nunggu dia melemah ke resisten terdekat di kisaran 3420 ya. Di kisaran 3420 sampai 3360, 3420. Kira-kira gitu ya untuk MDKA-nya ya. Terus DOIT, kita lihat DOIT. Jadi hari ini saya di kelas RTA, kemarin saya di kelas CSA gitu ya. Oke, kita lihat DOIT. DOIT ini bentar ya. DOIT ini kalau kita lihat trennya teman-teman. Jadi tadinya si DOIT ini kalau kita lihat ya dari 2020, lihat dia tertahan di area uptrend line. Nah, per kemarin ini per 13 Oktober 2025 dia mulai breakdown dari downtrendnya, dari uptrend line-nya, dan 360 ini menjadi area resisten dia. Kalau sekarang 312, bila dia ada penguatan, maka resisten terdekatnya itu di kisaran 328 sampai 360. Supportnya ini 284. Jadi untuk DOIT kayak begitu ya. Lagi mencoba untuk, nah ini dia, lagi mencoba untuk break dari downtrend line-nya. Untuk DOIT support 284-nya ini harap ya jadi 284, 262 ini akan jadi area support kuatnya si DOIT ya. Kalau break itu lemahannya akan terbuka ya. Kemudian kita lihat Medco. Nah, Medco ini all time high ya teman-teman. Medco ini all time high, sebentar saya cek betul all time high ya. Cek benar dia ATH. Kalau di tahun 2023 itu ATH-nya itu di 1705, kemarin itu dia bentar, garisnya saya udah nggak boleh lari nih ya. Kemarin dia all time high-nya, sebentar ya. Nih, minggu ini ya dia all time high lagi di 1835 ya. Nah, ini nih kan area-area resistennya nih. Resisten terdekatnya itu di 1895. Kemarin ATH itu 1835 ya. Jadi resisten terdekatnya di mana? Di 1835, 1930 ya. Kalau ada pelemahan dia akan menguji area-area support terdekatnya di kisaran di sini 1705 sampai 1525. Ini time frame weekly ya. Ini untuk sebentar. Ini untuk Medco ya. Chartnya biar kelihatan lebih gede teman-teman, biar kelihatan lebih gede nih ya. Oke, habis Medco Tins. Oke, Tins kita lihat sama ya, dia ATH juga Tins, betul ya. 3790 kemarin ditutup di 3920. Wow, sampai harus ngukur lagi nih saya. Sebentar, saya buka dulu Fibonya. Oh ya, teman-teman yang ada di kelas Happy Trade Faster, 2 minggu lagi kita masuk area buku baru, yaitu buku In Love with Fibonacci ya. Jadi teman-teman yang ada di Happy Trade Faster, tiap minggu tuh ada kelas analisa teknikal dari materinya dari buku saya gitu ya. Jadi minggu ini kita masih bahas buku candlestick, udah mau selesai ya, 2 minggu ke depan selesai baru kita masuk Fibo. Untuk Tins ini kan kemarin minggu kemarin kan bikin all time high di 4380, sekarang di 3920. Jadi pergerakannya nih lagi di 4030, 3790 ya. Lagi pendek pergerakannya di situ ya untuk Tins. Kemudian Raja. Oke,
Raja ini area resisten di 5250 ya. Saat ini dia kan kemarin baru rebound dari 3630. Nah, sekarang ketemu resisten. Jadi ini week ini minggu ini dia tertahan di resisten 5250. Ada support di 4440 untuk Raja ya. Jadi kelihatannya kalau pelemahannya berlanjut ya dia tes ke 4440 dulu untuk Raja. Nah, tuh ya. Jadi tes ini dulu, bentar saya lihat. Oke. Kayaknya lanjut nih tes yang ke bawah, betul ya. Ini akan ada potensi tes 1440 dulu. Ini support 1, support 2-nya ke sini gitu ya. Jadi dia lagi nge-swing turun dulu untuk si rajanya. Lanjut bentar, habis raja Excel. Oke, kita lihat Excel ya. XCL. Oke, jadi Excel dia kan kemarin terkoreksi ya. Ini weekly, by the way ini weekly, dan selama 3 minggu ini dia tertahan di area support 2840. Oke. Sementara ini area resisten terdekatnya dia, area resisten kuatnya itu ada di 3210, teman-teman. 3210. Kemarin ditutup di 3120. Jadi terdekat dia akan menguji resisten 3210 dulu. Kalau kita lihat di sini ada pola bullish engulfing ya, bullish engulfing, tapi belum terkonfirmasi. Kita harus ngelihat di minggu depan apakah dia bisa bertahan di atas level 3120 ya. Kita lihat lagi. Oke, tadi ya resisten pertama 3210 itu yang harus dipantau dulu nih ya. 3210-nya ini harus dipantau dulu. Lolos bisa ditutup di atas 3210 baru kita bicara 3350 sama 3470 ya. Itu untuk Excel. Jadi saat ini dia lagi bertahan di area support ini ya, untuk 3 minggu terakhir ini. Oke. Tadi sampai Excel, saya scroll lagi ke atas. Apa nih habis Excel tadi? Mina, Adi Sofyan, emas, Mina, cuan. Bentar ya, ini saya emas, Mina, cuan. Jadi saya scrollnya kalau ke atas hilang lagi. AMMN. Oke, aman ya. Kita lihat emas. Oke, kita lihat emas. Oke ya. Nih. Emas masih uptrend ya, teman-teman. Widih. Emas. Tuh ya, masih uptrend. Area resistennya berikutnya 8175. Luar biasa ya. Oke, saya perbaharui dulu ukurannya. Nih. 8575. Kalau ada pelemahan dia akan menguji kisaran 6885 gitu. Ya, ini untuk emas. Dia masih all time high. Kalau belum punya posisi mau nawar kira-kira ya di kisaran 6950 ya. Sementara ini begitu untuk emas, masih uptrend dan kemarin baru bikin all time high. Kemudian Mina. Oke. Mina ini per Jumat kemarin ya, pergerakannya sempit. Kelihatannya kalau ada besok ada pelemahan, dia akan menguji area 350 ya, support 350 340. Ini untuk Mina. Jadi kemarin udah semua mirip ya teman-teman. Jadi pada rebound, nah udah nyampe resisten, bereaksi dulu nih. Kira-kira semuanya termasuk IHSG-nya pun begitu ya teman-teman. Ini untuk Mina. Jadi sementara Mina kayak gitu ya, lagi tertahan di area resisten 414. Kita lihat 340-nya akan bisa menahan supportnya enggak ya. Itu untuk Mina. Kemudian kita lihat cuannya kemarin sempat rebound dan sekarang lagi melemah lagi. Supportnya yang pertama ada di 1610,
kemudian di 1480 1375, resistennya ada di 1950 gitu ya. Jadi ya begini untuk cuan. Kalau kita lihat kan kemarin ini ya, di cuan ini ada double top nih ya teman-teman, yang tadi siang kita bahas chart pattern nih. Coba deh lihat ya, kemarin juga kita belajar chart pattern. Bentar saya hapusin biar nggak banyak ini. Nah ini ya, jadi di sini ada double top ya, dan ketika dia break ke bawah 1980 ada potensi target double topnya itu, bentar saya ukur aja, tar. Kira-kira ya, more or less targetnya itu di kisaran ya ini 1375 ya, udah nyampe target ya. Jadi si cuan udah nyampe target double topnya. Saat ini dia juga sudah pullback. Nah tinggal selanjutnya, jadi dia lagi bergerak nih ya di rentang ini 1530 1950 untuk si cuan. Kalau dia mau bener-bener mau naik, dia harus bisa bertahan di atas 1610. Tapi kalau dia tutup di bawah 1610, ya udah berarti dia akan terbuka potensi menguji area ini lagi, yaitu untuk cuan. Terus AMMN kita buka weekly ini ya. AMMN ini sudah break dari downtrend line ya. Ini downtrend line udah break. Dia lagi mencoba untuk bertahan di atas 6.350. Saat ini resisten dia ada di 8125 ya untuk AMMN. 8125 ini cukup kuat menahan pergerakan AMMN dari sejak Oktober. Jadi setiap deket 8125 tertahan turun lagi ya. Jadi saat ini 79 dan 8125 nya itu jadi area resisten kuatnya dia ya untuk AMMN. Oke. Lanjut lagi, saya scroll lagi, ngeblur ya, baru baca nih komennya. Gini jelas gak? Jelas ya? Ya, saya baru baca nih paling bawah, ngeblur. Habis RTA, oh yang kemarin nih, RTA tadi siang, yang kemarin itu CSA. Iya tadi ya, habis tadi siang selesai kita jam 4, kita lanjut lagi sekarang biar anget ilmunya ya. Oke, lucu nih, Pengabdi Profit ikut nih ya kemarin, gak ada gambarnya loh, tetep itu mukanya Archie, Bumi dan Dewa. Oke nih, saya baca ke atas ya. Brand Ancen ini Bu Olivia bukan sih Bu? Saya takut salah inget nih. Oke ya, udah saya baca dari sini aja deh. Brand RLCO Bumi, satu orang satu deh ya. Archie, biar kebaca semua ya, biar dapat semua. Jelas? Oke, udah jelas ya. Berarti sekarang saya lihat brand. Oke, kita lihat brand ya. Brand, teman-teman lihat di area 10.800, ini area kelihatan jelas ya garisnya ya. 10.800 ini ada double Fibonacci ya. 1 2 3 nih nahan. Jadi ini cukup kuat. Nah, kelihatannya si brand ini pun masih tertahan juga di 8175 ya. Jadi minggu depan potensinya bergerak di rentang 8175 7275 gitu ya untuk brand. Nah, kayak gini teman-teman. Tuh gambarannya. Brand itu ada double top tapi belum terkonfirmasi selama dia bisa bertahan di atas 5.500. Saat ini kan 8.000. Cuman kalau kamu lihat, jadi pergerakan brand ini ya di rentang ini
8.000, 10.000. Nah, tapi ini 8.000-nya lagi apa ya? 2 minggu ini nih lagi nggak bisa lewat 8175. Jadi potensinya ya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat support terdekatnya itu yang pertama ada di 7.800, kemudian dia di sini 7275. Gitu ya. Itu untuk brand. Terus abis brand RLCO. Macam mana ini RLCO? Ya. Saya sempat bikin sih hitungan RLCO, tapi bukan pakai Fibo ini ya. Ini saya pakai Fibonya Fibo hitungan Fibo jadul. Ya, RLCO kan begini ya, teman-teman. Resistennya di 8775. Ya udah, mau gimana nih? Itu doang. Ini kan ya lagian kita retail cuma dapat 1 lot. Biar kita naik ribuan persen cuma dapat 1 lot. Ada nggak sih? Saya ikut. Ya dapetnya cuma segitu doang. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain gimana. Nih kita lihat deh. Ya. Ini untuk RLCO. Resistennya ada di 7425, 8087. Supportnya bentar, saya gambarin dulu. Jadi kalau hitungan bisa 8 ininya, waktu lagi IPO itu ada hitungannya. Kayak saya pernah bagi kok, ada di grup ya. Supportnya 6150, 5375. Resisten besok, ini daily ya, besok di 7425. Itu ya untuk RLCO. Kemudian Bumi. Bumi gini teman-teman, jadi rebound kan dia ya, rebound. Resistennya ada di 314, cuman pergerakan minggu ini dia gerakannya sempit di 284 sampai 306 ya untuk si Bumi. Supportnya 264, jadi support si Bumi saat ini di 264, resistennya di 314. Ini kita lihat ya. Nah, kemarin kan Bumi tuh kamu lihat deh, ini kayak lampu lalu lintas, hijau merah, hijau merah, hijau merah, besok lihat. Kalau ini hijau merah, hijau merah, hijau merah, besok hijau. Kalau nebak kayak gini gitu ya. Resistennya di mana ya? Di 314. Tapi pergerakannya itu di 3 hari belakangan itu range-nya makin sempit gitu ya. Range-nya benar-benar makin sempit. Jadi ya kayak gitu sih untuk Bumi. Kalau misalnya kita lihat di intraday, ini nih ngebikin pola apa ya? Ini kalau begitu break jeger, kira-kira begitu ya, sementara nih di time frame kecil. Tapi kita lihatin aja swingnya, dia nyamperin ini 314. Kira-kira sih begitu ya, kira-kira begitu. Oke, dari Bumi kita lihat Archie. Archie resisten di 1880. Ini untuk Archie. Support di 1730. Nih begini ya bentukannya. Dia ini memang dari sini seneng lompat-lompatan tuh. Banyak bolong-bolongnya, dia sering lompat. Emang gayanya begitu. Nah. Tuh. Lompat-lompatan ya. Nah, resistennya 1880. Ini dulu ya, supportnya di 1730. Belum ada merah nih Archie nih. Ya. Terus Oasa. Oasa support 402 sampai di Fibo 474, dia tes 402 gitu ya. Kita lihat nih, apakah ini kan, lihat deh teman-teman, 2 merah, hijau, 2 merah. Kalau besok hijau berarti resisten berikutnya, bentar ya saya ukur, ini ukuran yang kecil. Resisten berikutnya di 492535 begitu ya. Untuk si Oasa Pak Ivan ya ini. Ya, ini untuk Oasanya. Supportnya di sini 402 392. Berikutnya WiFi. Sini ya. Wah. Mana nih? Tuh. Kita buka weekly aja. Ini break uptrend line turun ke support
1618 di 2090. Nah, saat ini gini. Kalau kita lihat di sini ada pola. Siapa yang bisa baca nih, ada pola apa di sini? Candlestick pattern apa yang ada di sini? Yuk, yang di Happy Trade Faster, ada yang bisa paham nih candlestick pattern apa nih? Yuk, coba. Nih kita udah belajar loh berminggu-minggu. Lihat, ada pola candlestick pattern apa? Bukan. Dari sini sampai sini, yang paling bawah di area sini ada pola candlestick pattern apa? Bukan hammer, bukan rising wedge. Ayo lagi. Nah, maksudnya tadi yang jawab bener langsung kasih buku Fibo ya. Enggak ya, enggak ada hubungannya sama Fibo ya. Oke, nah bener nih Pak Ivan, bullish harami ya, bullish harami, bukan bullish engulfing, bukan shooting star. Kalau shooting star itu adanya di puncak pergerakan harga. Jadi jangan lihat ini ya. Tuh, ayo Pak Ivan bener jawabannya tiap minggu. Tweezer bottom tapi tidak sempurna ya. Coba kita cek ya. Low-nya 2160, 2150 ya, beti ya, beti boleh lah ya, beda 10 poin. Tweezer bottom bisa bullish harami. Nah, Pak Iwan ini tiap minggu nih ikut kelas Happy Trade Faster gitu ya. Jadi ya, di sini di WiFi ini ada pola bullish harami. Tweezer bottom juga bisa, tapi pola ini belum terkonfirmasi ya. Jadi pola ini terkonfirmasi kalau dia bisa ditutup di atas 2540. Nah, udah 2 minggu ini nggak bisa ditutup di atas 2540. Saat ini ada di 2500 gitu. Jadi kalau ngelihat pergerakannya kayak gini, potensinya masih terbuka untuk dia bergerak di rentang ini gitu. Jadi di mana resisten kuatnya di 2540. Kalau si WiFi ini bisa ditutup di atas 2540, baru dia lancar jalannya menuju ke resisten berikutnya, yaitu di 2920 gitu ya. Nah, kayak gini-gini tadi kelas RTA kita nggak ada ya materi untuk candlestick. Jadi kalau yang tadi lebih ke chart pattern yang besar gitu ya. Oke, kita lihat apa tadi sekarang. Antam udah nih yang baru nih, Mary. Bentar ya, saya catat dulu abis wifi. Kita lihat Antam ya. Oke. Wah, saya lagi nyiapin pertanyaan. Ntar ada giveaway buku ini ya. Siap-siap ya teman-teman. Antam ini all time high-nya di 4970. Sekarang ada di 4220. Berarti resisten berikutnya ada di mana? Ada di 4450 dulu. Karena ini di sini kan shadow ya. Jadi walaupun ATH di sini tapi closingnya ada di sini. Support resistennya ada di 4450. Ini weekly ya, weekly chart. Itu untuk si Antam itu. Oke, saya cek lagi tadi habis Antam SMGR Dewa. SMGR Dewa Java. SMGR nih ya. SMGR itu dari sejak Maret 2025 dia bergerak sideways ya, di sini di rentang sini 2450 sampai 3070 ya. Minggu ini ditutup di 3070 pas. Ini adalah resisten kuatnya. Jadi kalau misalnya minggu depan nggak bisa ditutup di atas 3070, potensinya akan kembali bergerak di rentang ini ya. Antara ini area sideways-nya.
Kalau bisa ditutup baru naik kelas, dia bergerak menuju resisten berikutnya di 3440 ya. Sementara ini untuk SMGR gitu. Dewa rebound sekarang lagi tertahan di resisten 645 ya. Supportnya ada di 595, kemudian di 535, 478. Jadi ini pas ya biasa waktu tren turun ada juga reboundnya. Habis itu kita lihat apakah dia bertahan di sini atau turun lebih rendah daripada 394. Kalau turun lebih rendah berarti ya di sini dia arahnya masih downtrend, masih swing turun. Gitu ya untuk Dewa ya. Terus Java, JPFA. Java teman-teman, ini kan kelihatannya ada cup and handle tapi sloping ya. Nah, di sini belum bisa ngelewatin. Jadi selama belum bisa ngelewatin, ini masih bergerak di rentang ini. Support 2440 Java, support berikutnya di 2270 ya. Tapi kalau dia mau bikin cup and handle yang bagus, itu nggak boleh melorot di bawah ini. Jadi handle tuh ada ukurannya nih, cup and handle. Handle itu ada ukurannya. Kalau ditutup di bawah 2290 ya udah nggak cakep lagi. Jadi ya gitu. Kalau ini kemarin digambar handle-nya gini ya mungkin ini kan cup and handle ngikutin yang kemarin. Jadi belum bisa break ya, belum bisa break dari handle-nya. Kalau misalnya break ya targetnya jauh di atas. Tapi kalau belum bisa aja pola ini itu batal gitu. Jadi memang waktu kita belajar chart pattern, kita ngeliat satu pola, kita harus lihat konfirmasinya dulu ya. Konfirmasinya bagaimana gitu ya untuk Java. Terus VKTR terus melaju, resisten berikutnya 1340. Nah saat ini kan di 1020 belum bisa ditutup, jadi 1050 ini masih menjadi area resistennya ya. Supportnya 870, support Fibonacci-nya gitu. IMPC IMPC itu teman-teman, kemarin saya lihat news ya, kalau nggak salah, ntar salah baca, kayaknya berkaitan dengan IMPC sama pembentukan harganya dia, kenapa gitu ya. Ada nggak yang baca? Saya kayaknya belum share di grup, saya baru share di belum share di Telegram ya, baru share di WA. IMPC kita lihat ya, IMPC nih ya. Oke, kita ukur di sini IMPC. Nah ini teman-teman, IMPC kan ini nih kayaknya kalau nggak salah ada yang ini nih, waktu naik gini nih bikin ya gitu deh, bikin harganya itu ya. Nanti deh saya share aja, saya share beritanya ya. Jadi ini teman-teman, tadi teman-teman yang belajar chart pattern, mungkin kita nggak selamanya nemuin bentuk chart, tapi ketika kita bisa menguasai tools analisa teknikal yang lain, kita di situ dapat visual dan alat bantu kapan market itu mulai berubah trennya dari naik menjadi turun ya. Ini kan kalau kita lihat, kalau orang bawa mobil ini nih ada U-turn gitu ya, ini ada U-turn. Nah saat ini IMPC itu kemarin dia bikin all time high-nya itu di 4170 ya. Support dia itu ada di 2120 dan ini kemarin sempat menembus ke 1800. Saat ini area ini 2500 ini menjadi area resisten dia nih. Area 2500. Kalau misalnya besok ada pelemahan, maka kita ukur ya IMPC-nya. Di sini kita ukurnya. Nah, ini dia supportnya IMPC.
sampai di 1795 2250. Jadi kalau besok ada pelemahan, dia akan menguji 2250 kemudian di 2010 ya. Kita lihat daily-nya. Nah, begitu. Oke. Di sini support pertama. Nah, habis itu kita lihat apakah dia masih bisa bertahan. Iya, itu supportnya 2250. Ya, gitu ya. Itu untuk IMPC sementara begitu dulu. Kan dia baru lagi rebound nih. Ya, baru lagi rebound. Ada piercingnya terkonfirmasi kalau bisa ditahan di atas 2320. Ini 2390 gitu sih ya. Terus TAPG TAPG ini lagi sideways ya teman-teman. Nih, dari Desember 2025 TAPG-nya lagi sideways. Supportnya ada di 1430. TAPG 1430 nih ya. Mau dibilang descending triangle, tapi tuh ini mau dibilang descending triangle juga bisa, tapi ini di sini ada shooting satu ya. Supportnya di sini 1430, break 1430 dia akan menguji ini 1340, support 1, support 2 nya 1260. Kalau misalnya nggak kelihatan candlenya ini ya, nih ini kelihatan ada descending tree, tapi memang nggak sempurna karena ini ada yang shooting, ini juga ada yang shoot. Jadi kalau kita lihat dia lagi sideways, rentang pergerakannya supportnya 1430, resistennya bentar, ini karena kecil gini. Support 1430, resisten di 1485 sampai 1500. Break 1430, 1390, 1340. Ini ya, ini untuk TAPG. Jadi dia lagi sideways di rentang itu. Ya. Kita tadi sampai jam berapa? Oke, kita sampai setengah 9 nih, teman-teman. Bentar lagi kita mau ini ya. Hah, friend? Gak ada. Friend udah gak ada. Pradana, kamu punya saham friend? Kan udah gak ada. Diketik di tikernya pun kagak ada tuh. Gak ada tuh, gak ada. Yakin kamu punya friend? Coba kamu cek porto kamu. Udah gak ada friend. Wah lu. Ya Adi, Excel tadi udah, nanti kamu nonton rekamannya ya, saya upload di YouTube Lindali Vibo Princess. Jadi teman-teman yang belum subscribe YouTube Lindali Vibo Princess, cus di subscribe ya. CBDK sama Temas. Tadi cek ya, jangan kaget, udah nggak ada tuh di porto kamu si friend. CBDK arahnya masih turun ya. Ini kita lihat di sini bentuknya seperti ini arahnya masih turun. Saat ini di 6100, supportnya 5975. Ini support ke-1, support kedua 5550, berikutnya di 4720. Jadi swingnya nih sekarang lagi swing turun gitu. Memang di sini ada muncul bullish engulfing ya. Bullish engulfing ini terkonfirmasi kalau bisa tutup di atas 6200. Nah, saat ini ada di 6100 gitu. Jadi ya dia lagi testing dulu ya. Ya, support kuatnya di low daripada si engulfing ini, yaitu di 4700 ya untuk CBDK. Kemudian Temas, TMAS. Temas ya, nih sampai area Fibo dia reject dan merah. Jadi saat ini kelihatannya ada potensi menguji support 130 untuk Temas ya. Swingnya masih swing turun 1, 2, 3. Nah, lagi swing turun di sini si Temas. Kemarin emang kan
2 nyampe area Fibo ya udah turun lagi gitu. Hamid Dian. Parit Padi Harum. Saya cek dulu ke bawah. MBMA. Nah, saya cek Padi Harum MBMA. ADMR. Semoga cukup nih waktunya ya. Karena kita masih udah diganti sama Excel. Ya udah, Excel tadi udah dibaca tuh. Udah dibacain. Oke, saya jawabin ini dulu. Temas Padi. Excelnya tadi udah dibacain. PADI ya. Oke. Padi. Gini. Potensi tes 129. Support pertama, support kedua 103. Ya untuk Padi. Terus Harum. Harum Energi. Ini coba yang ikut Happy Trade Faster, coba pola apa ini? Ada yang ingat pola apa ini? Coba, ada yang ingat? Candlestick pattern ya, bukan chart pattern nih. Yang ini candlestick pattern. Coba. Bukan. Pradana bukan double bottom. Kalau bottom itu adanya di bawah. Nah, tadi ini saya lihatnya ini yang di atas. Jadi kalau double bottom itu adanya di bawah. Double bottom itu chart pattern. Ini yang saya tanya candlestick pattern. Bearish engulfing bukan. Kalau engulfing itu candlenya harus lebih besar. Shooting star juga bukan. Ini shooting star. Kalau mau ditanya shooting star mana, ini shooting star yang ini. Ya, ini bukan shooting star. Ya. Nah, betul. Ini namanya dark cloud cover, ya. Dark cloud cover tuh. Pak Ivan nih rajin ikut kelas tiap Rabu. Oke, walaupun dark cloud cover ini belum ini ya. Belum sempurna. Kenapa? Karena dia belum ditutup di bawah 12.05. Kalau dia ditutup di bawah 12.05 atau di 12.05 baru sempurna. Nah, ini tutupnya beda 5 poin gitu. Tapi di sini sudah muncul tanda-tanda pelemahan ya. Jadi kalau misalnya besok dia memerah, berarti dia akan menguji area-area support nih 12.05 1160 gitu ya. Ini untuk Harum. Nah, Harum ini kalau kita lihat kan begini, dia gerakannya tuh. Ya. Dia bergerak sideways di rentang ini 950 1370. Nah, tapi makin lama resistennya makin turun. Nah, kalau saya gambarin nih. Tuh ya. Jadi kemarin di Oktober resistennya sampai di kisaran 1375. Mulai di Januari 1335, turun lagi 1315. Sekarang 1270 udah mulai turun. Nah, jadi mulai waspada nih. Kenapa? Resistennya makin nurun gitu. Jadi kalau kita pas trading, kita pikir dia kan sideways di rentang yang merah ini. Belum nyampe situ udah balik arah. Berarti teman-teman harus dipantau, harus waspada. Resistennya makin lama makin nurun gitu. Ya. Ini untuk Harum. Nah, terus kita lihat MBMA. MBMA pergerakannya seperti ini. Ini kalau di grup Happy Trade Faster ya, waktu itu saya sempat bikin skenario waktu itu kalau nggak salah
kita masih di kisaran kepala 60-an gitu ya. Jadi MBMA itu bergerak di channel, dan ini channel yang dibikin itu pakai Fibo channel gitu ya, pakai Fibo channel. Fibo channel itu dibahas di buku kedua saya ya. Kalau di buku yang pertama itu buku yang pertama itu In Love with Fibonacci. Nah, nanti ini kita belajar dari buku ini dulu ya, nanti 2 minggu lagi di Happy Trade Faster. Nah, kalau Fibo channel itu ada di buku kedua ya, cara asik belajar Fibo. Nah, si channel itu dia tuh ada 3 garis di sini. Jadi waktu itu saya gambar ya. Kalau dia lanjut cus, targetnya di sini di 835. Kenapa 835? Ini adalah area resisten dia sebelumnya. Tapi kalau dia melemah dulu kan biasa kan kita paham ya, candle nggak langsung hijau. Ya dia tes dulu sini baru naik. Ternyata dia langsung sekali jalan akselerasi jeger ke sini gitu ya. Sampai ke area resisten Fibonacci berikutnya. Ternyata dia di sini nyampe ke 955. Lalu muncullah sekarang yang namanya nggak ada namanya nih, dark cloud cover. Bisa gitu ya, tapi ada shadownya. Oke lah, kita sebut dia dark cloud cover gitu ya. Jadi MBMA saat ini ada di area resisten channel ya, channel Fibo channel. Supportnya dia ada di mana? Support pertama dia ada di 805 di sini ya. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, ada potensi mungkin bergeraknya begini. Tapi kalau ditutup lagi di bawah 805, dia akan bergerak masuk lagi ke channelnya. Kelihatan teman-teman, lihat channelnya. Nah gitu ya. Nah jadi sekarang skenario mana yang lagi jalan? Sekarang kan udah nyampe di target. Sekarang ya mungkin lagi bergerak. Kita lihat bisa nggak tahan di 805 nya gitu dulu gitu ya. Itu untuk MBMA. Oke, lanjut ADMR. ADMR kayak gini. Oke, ADMR 2070. Bentar. Oke, saya harus bukanya ADMR di sini. ADMR. Ya. ADMR resisten berikutnya di 2130 dan di 2220. Ini ya ADMR. Dia udah U-turn, udah balik arah. Di sini resisten berikutnya di 23 yang tadi. 2220, 2310. Kemudian lanjut BJBR, masih ada waktu. Aduh, sedikit lagi. Kita nggak keburu giveaway. BJBR dikit-dikit naik, lama-lama naik nih ya. Sedikit-sedikit dia tuh ini by the way ini candle weekly. Tapi range-nya kecil-kecil, tapi pelan-pelan naik. BJBR ini resisten 830, kemudian 835. Ya, jadi dia tadi bergerak di rentang Fibo 795 830. Sekarang mau naik kelas nih kelihatannya. 830, 855. Gitu ya untuk BJBR. Terus Adaro. Iya, Adaro. Adaro resisten 2370. Adaro begini teman-teman. Jadi Adaro ini kemana nih Adaro? Adaro itu ada double bottom ya. Nih Adaro ada double bottom. Nih ya double bottom. Double bottom neckline-nya di sini di 2360. 2360 ini juga area resisten dia. Kalau dia nggak bisa tutup di atas ini ya kayak kemarin balik lagi ke bawah. Jadi untuk Adaro rentang pergerakannya sekarang ini weekly di 2180 2370. Bisa ditutup di atas 2370, dia menuju ke target double bottom. Tapi kalau enggak ya bergeraknya di rentang yang tadi saya bacain. Terus INKP ini adalah weekly. Di sini ada shooting star, ini yang namanya shooting star teman-teman ya. Jadi kalau minggu depan ditutup di bawah 9750, potensi menguji support 9175 8750. Ini baru shooting star gitu ya. Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi. Oh iya Chan, kalau malam ini Amerika jadi nyerang Iran, buyar IHSG besok. Betul. Apalagi IHSG-nya tadi udah dibacain ya, dia di area-area resistennya tuh semingguan. Oke ya. Kita langsung giveaway.
Ya teman-teman, giveaway takut nggak keburu saya waktunya. Kenapa nggak keburu? Nggak bisa ke save IG live-nya. Udah siap semuanya? Yang minggu kemarin nggak dapet giveaway Valentine, sekarang giveaway buat yang puasa. Udah siap giveaway? Tes dulu nih. Udah siap? Giveaway dapat bukunya ini ya. Siap? Kalau yang udah punya bukunya jangan ikutan giveaway ya. Biar buat temen-temennya yang belum punya. Oke? Udah siap? Jadi saya kasih pertanyaan dan jawab yang saya milih nih. Saya milih pemenangnya gitu, boleh ya? Saya milih pemenangnya, boleh ya? Oke. Nah, tadi kan kita udah sama-sama ngeliat contoh di saham ini ya. Nah, kita udah sama-sama ngeliat contoh di saham ini ya. Ingat, ini hadiahnya buat yang belum punya ya. Yang belum punya, yang udah punya jangan ikutan ya. Terus yang hadiahnya buat yang lagi ibadah puasa. Oke. Tadi kan kita udah lihat nih saham MBMA. Kan saya bilang ini adalah Fibo Channel. Nih, channel yang lagi bergerak ini Fibo Channel. Ya. Nah, Fibo Channel ini dibahas di buku saya yang judulnya apa? Oke, silakan jawab. Fibo Channel dibahas di buku saya yang judulnya apa? Ya, judul buku. Dia tanya GPT nih. Oke. Jadi judul buku ya. Jadi ini buku saya yang pertama, In Love with Fibonacci. Kita buka ya. Ada nggak nih Fibo Channel di sini? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Nah, sekarang buku yang kedua, Cara Asik Belajar Fibonacci. Coba kita lihat. Ada Fibonacci Channel. Berarti jawabannya yang benar, Cara Asik Belajar Fibonacci. Nah, tadi ada yang jawab. Yang jawab Rabai kalau nggak salah. Bentar ya, saya scroll. Ya, Cara Asik Belajar Fibo. Yang jawab Rabai 96. Berarti kamu yang dapat Rabai ya. Tadi saya udah spill sebenarnya ya. Oke. Selamat buat Rabai. Nanti Rabai DM saya alamat sama nomor handphone untuk keperluan pengiriman kurirnya ya. Tenang, yang belum dapat nanti di bulan Ramadan ini saya akan kasih giveaway ya, bukunya ganti-ganti ya. Oke, karena Fibo ini adalah tools andalan saya, jadi saya kasih dulu yang si Fibo ini buat belajar. Untuk teman-teman Happy Trade Faster, hari Rabu ini kita ketemu seperti biasa jam 8. Masih belajar di buku Cara Asik Baca Candlestick. Tinggal 2 minggu terakhir ini ya. Oke, IG live sampai di sini dulu karena ini udah lihat tuh 20:28. Ini takut nggak bisa di save rekamannya. Yang ketinggalan tadi sahamnya dibahas bisa nonton di YouTube Lindali Fibo Princess. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Kita ketemu lagi di IG live minggu depan. Dadah.